Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di Balerong Caniago untuk memberikan pengajian di hadapan jemaah Masjid Caniago. Kebetulan pada hari ini katanya juga mengikuti Travel Samirah. Alhamdulillah perjalanan kita tadi sudah sampai di sini dan kita sudah dijamu pula tadi makan malam. Semoga acara kita sukses sampai selesai. Terus berjuang petualangan dakwah Nabi untuk kemajuan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami menimba ilmu dari guru kami untuk wirid kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Buya Geta, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di sini di Balerong ini. Saya sangat bersyukur sekali ya dengan kegiatan yang tertata dengan rapi sekali, dan Allah pertemukan saya dengan Ustaz Robi juga dalam suatu pengajian, dan juga kabarnya hari ulang tahun Travel Samirah. Semoga Allah bukakan pintu hati kita semua, kita berangkat umrah bersama Travel Samirah. Amin ya rabbal alamin. Karena kerja nyata itu ada dari penggerak-penggerak travel ini. Semoga anak yatim mengaminkan sampai ke langit. Begitu. Ada saja pengusaha nanti, ini saya cairkan 1M, berangkat semua umroh tapi travelnya Samirah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Ustadz, angku-angku, nenek mama, ulama cerdik pandai. Ambo malam ini beliau minta judul bagi kajiannya tauhid dan relevansi dengan ibadah, begitu. Tapi melihat situasi dan kondisi hari ini, mungkin masalah itu kita bahas, tapi ada hal-hal yang urgent yang perlu kita bahas hari ini. Yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dari jauh kinilah datang, dari dakik kinilah tibo, jauh nalai baulangi, dakik nalai bakandano, lasanang rasa di hati, sajuk dalam kiro-kiro. Jadi kok kelebihan jadi ustad kebu alun bakarajo lay minum kuala tibo. Iko perlu supaya anak-anak kita kok termotivasi jadi ustad. Iya. Jadi ada orang bertanya kamu,
Kadang sehari itu tetalua temu 3 kali Ustaz. Sanju ambo patang di Mokaung asar latih bolo tetalua. Ceramah di Bukit Kombak malam latih bolo tetalua. Jadi jemaah bertanya, Ustaz, kami dapat apa puasanya? Pada Ustaz semua tetalua. Kami itu. Dan pertama tujuan dimuliakan Ustaz daripada ibu itu menguji kesabaran ibu. Le sabar ibu, ambo minum tetalua ibu indah itu cia Ustaz. Dan kedua memotivasi anak muda yo lama jadi Ustaz. Jadi juri saja Ustaz, juri MTQ saja. Dia ambo di meja tu selengkap menunya supaya nambah lomba tu mencari. Kalau ambo jadi juri mau dekowana lo dimuliakan itu juga motivasi. Jadi memuliakan Ustaz itu supaya anak-anak ini bercita-cita juga jadi Ustaz. Karena sekarang ini terjadi krisis tauhid, untuk mencari tukang doa saja payah, ya dah. Makanya saya sekarang kan sudah di dinas pendidikan. Kemarin saya jadi guru. Itu anak-anak yang saya tinggalkan itu kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa mimpin zikir, bisa mimpin doa, bisa mimpin sholat tarawih, bisa pidato. Jadi PL-nya 3 kali Ustaz. Sehari kapuasanya datang ke rumah 10 buah rumah dengan pakaian Allahnya Ustaz, minta izin 10 buah rumahnya tiba di situ berzikir, berdoa, berpidato. 10 buah rumah. Artinya apa kecil orang kayaknya deh Ustaz. Anak ambola masuk pesantren lapi dan nasi tidak bisa merekur. Mencari tukang doa ya susah ini bu, ya enggak? Jadi hari-hari calon-calon kok lewat cari anak awak kerajonya kini. Anak awak ambo dah arok anak kuliah tamat kini kok dah arok mana ambo ibu. Jangan kan wisuda SMP SMA, wisuda kuliah pun dah penting macam ni. Anak awak kuliah kerajonya kini bu pulang kuliahnya main game di kampus, di kos. Ya enggak? Duduk di kafe main game. Kalau ada tugasnya cari di Google, apa itu? Ala keluar jawaban. Jadi otaknya itu seperti apa? Apa yang ada dalam ilmunya ada. Pulang di kos main game, pulang ke kampung, orang kayaknya ke sawahnya aja kawan-kawannya main game. Besok orang berangke anda lah kosong kantor orang gaya, kecil orang gayanya kuliah. Jadi SDM hari ini saya tidak harap ya. Jangankan wisuda SMP SMA, anak kuliah itu dia pun perlu wisuda sebenarnya. Sebab lambut cadik karakter mahasiswa hari ini Pak, tidak tahu diuntung. Sehingga saya ingat biografi seorang Habibie. Habibie itu begitu santun dia kepada orang tua. Ketika dia bekerja di Jerman, ditelepon oleh Tim Soeharto, kamu mau Habibie pulang jadi menteri. Saya mau jadi menteri, tapi dengan syarat saya ada cuti dalam 1 bulan. Ibu saya ini 7 orang pembantunya. Ketika saya cuti, dia tidak usah bekerja. Mulai daripada memandikannya, lalu yoinyo, membimbingnya ambo. Kok indah pulang sekali seminggunya Pak di kos di kuliah nyelangan tuh pulang kuliahnya main game, duduk di kafe main game, pulang kampung orang gak sawahnya main game. Maka anak-anak saya didik, kamu mau pulang ya semua kerjakan, bapak nyantai. Iya bu, anak saya kalau pulang kuliah saya kan usaha penginapan. Ini ngerjain saya sudah pagi itu ondambo ada 2 oto ada cik warsir kideknya. Kamar-kamar penginapan itu nya ngarajon. Ndak payah senang-senangnya pulang deh bu. Kalau ndak berhenti saya kuliah. Tujuannya apa? Bayangkan bu, saya kuliah dulu waktu SD SMP itu saya sekolah, pulang sekolah itu nyabi umpui. Ketika kuliah pulang kuliah mengurus organisasi anak kini jadi bu. Duduk awak dah kayaknya tuh nyasi SMP baru letu kerajon. Jadi apa yang dikatakan KDM itu yang seremonial itu memang tidak ada ini anak tadi wisuda kan gitu, tidak ada. Dia mau belajar mau ilmu tinggal jadi otaknya itu tidak ada ilmu, maaf. Nah, sekarang anak orang ibu marah-marah cari anak ibu kerajaan syariah. Lihat do anak ibu kasadonyo dijamin jago jam 4:30 pagi, tidak kan? Nah berarti malu awak menegur anak pesantren kebu, malu awak ya. Ini anak-anak yang doanya sampai ke langit. Makanya saya katakan, saya diundang berdoa, yang hadir siapa? Yang hadir tokoh-tokoh masyarakat, ustaz masyarakat. Kalau itu boleh hadir, tapi jangan sampai tidak mengundang anak yatim. Kenapa?
Karena anak-anak yatim ini orang-orang yang belum berdosa. Kita walaupun tokoh belum tentu kita sudah banyak dosa. Ini persoalan kita. Jadi parah hari ini. Bahkan sekarang ada kasus. Jangan coba-coba membela anak satu kali salah. Kalau salah dibela sekali, bu, ya awak-awak digundungnya nanti. Sempat anak awak ditangani di orang di sekolah, ndak patah jarinya, ndak pakat telingonya, sekedar kena lampangnya. Masuk pihak ketiga, kadun orang ke polisi, tabayi orang. Anak awak kok nanti gua kurang ajar nih, jadi tukang palak nih, bu. Hati-hati, bu. Nah, ibu dapat duit pitis kita di jutanya, tapi nanti onda orang atau orang dijualnya kok. Ingat apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani, ya, ingat ibu. Jadi kalau ada anak awak tertampar di orang lendak cacik deh, biasa lah, bu. Ini mungkin anak awak banah, tapi di belakangnya mungkin kurang ajar, ya tak? Dirilis dan kurang ajar ke belakang tu. Mungkin ketika hari itu guru kilap tertampar ini, tapi kan tidak menyakit dah. Sempat awak kadukan ke guru, apa kata Abdul Qadir Jailani? Banyak anak-anak pintar yang cerdas tidak sukses karena orang tuanya durhaka kepada guru. Hati-hati, bu. Jadi ada kisah yang kita alami. Dia punya orang tua tiri. Orang tua tirinya ini hebat, pintar, banyak orang berhasil. Jadi anak tiri itu madata tampar, ini hanya kadun ke polisi. Padahal dia PT ini bagi makan dan apa aku ada bagi makan dia. Akhirnya anak itu kini, bu, jadi tukang palak. Dia apa-apanya angkat tangan. Barulah ingat. Jadi apa yang disampaikan Abdul Qadir Jailani itu, bu, itu bukan main-main. Kalau seorang guru itu, sekarang ada juga kasus di Semitara. Kemarin saya, anakku dikeroyok di kawan, ya, dikeroyok ya. Lalu di Pareso psikologinya ada kan ya, sakit tidak ada. Nah, didamain, ada pihak ketiga ngadunya langsung ke polisi. Kalau sempat ikut terjadi, sampai ke polisi, damai, nyibayir dia polisi, dia orang kakak induknya, punya makan, piti anakku kurang ajar gitu. Percaya bu, Allah akan berbuat dengan sekehendak. Ya, jadi kalau kena tangan seketik hendak menyakit, jangan merasukan itu harus diri. Anak awak kadang memang kurang ajar. Nyokroyok doang berarti ada sesuatu. Saya ini maaf, pendidikan militer saya itu 3 kali. Diksa, Suskala, Suskapin namanya. Kalau Suskapin itu 64 saya sumbang. Saya di resimen dulu mahasiswa. Itu kalau saya lihat pendidikan sampai hari ini itu anak itu, maaf ya, kalau masuk itu kan ada yang bayar ya. Bayar 1 juta, ibu anak di Lampang, di dalam kan ada orang protes. Itu anak tertampar seketik di guru, tertepuk di orang. Memang anak awak kurang ajar, langsung dimanfaatkan. Ingat apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani. Banyak anak-anak yang pintar, cerdas, tapi sekali orang tuanya melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Durhaka kepada guru, baik guru mengaji ataupun apa, seumur hidup dia akan anaknya kok tidak bisa membantu dari. Ini hati-hati kita dengan hal-hal seperti itu. Maka apa dilakukan oleh KDM hari ini? Jadi mulia itu udah benar itu. Masukkan barak militer tapi tidak diajar militer. Saya pendidikan itu teringat jam 4 pagi bangun, seteling namanya. Tapi alangkah baiknya jam 4 pagi dibangunkan kalau tahajud, kan gitu. Kalau disinkronkan militer dengan ibadah, wah luar biasa, ya. Sempat kamu membayi nama itu, bu. Kalau ada hari ini suatu lembaga militer yang mewajibkan anak-anak masuk ke situ, tapi dengan catatan jam 4 pagi dia sudah tahajud, membayi baju tamu dan apa, ikola gratis adonan ham lah, dan ikola, dia dah. Sekarang ham ini merusak. Tahu tak ibu Musa? Kita tidak punya daya terhadap anak kita. Potensi anak kita menjadi kurang ajar itu sangat besar. Contoh, aku pengen mengaji ini kamari. Anak-anak ibu lihat tentu ibu dia mau berada ini, kan gitu. Awak kau piti sertifikat terserak bab usia mencari anak gadiwa tadi mau ini tidak tahu. Enggak boleh, bu. Saya jangankan anak gadis, anak bujang saya ngambil ondanya, kama apainya lo balik. Kama anak jambara pulang. Apalagi anak gadis yang gope membeli bakso saja, kemana? Beli bakso pak. Padahal onda terletak tuh, tinggi mahir. Bayi pulang balik. Kok anaknya ambil onda ke kama anak gadis gope tidak tahu.
Kan terjadi kemarin kan? Dua sebut dalam karuang. Ini maaf ya. Yang anak gadis di Minang tuh sabalut pai laba baliat. Ya Ustaz, izin Ustaz Rahma ya. Sabalut pai laba baliat. Ya. Lain dilakukan itu. Ini anak gadis di mana berada? Ambo pulang dari ceramah pai ke Kadai. Itu paling anakku SMA SMP itu. Naiknya kendaraan bertiga nyemut kendaraan tuh. Cewek seorang, cowok berdua. Ambo rasa anakku masih sekolah. Sial orang kayaknya tuh. Kan begitu. Jadi persoalan seperti kalau sempat tertampa anak ada orang yang potong tangan dia nak pakai telinga doh, biasalah. Dan soal lawak lagi. Apalagi sempat mengadukan guru ke aparat kiamat. Coba kalau sempat itu dilakukan, anak kita ini menjadi kurang ajar nanti. Sekali kita membela yang salah, seumur hidup dia akan melakukan, akan pede dengan kesalahannya itu tadi. Itu terjadi. Jadi itu barangkali pengantar. Itu pengantar saya untuk kaji doa. Mungkin kok kaji mungkin tak sampai pagi dah. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Henry Haji Nurma, kampung asal pesisir selatan. Jadi anggota Kadai ke 5 tahun. Umur kini lah 50 lebih. Kalau ibu mencari umur kira 60 anak bu, lah kayak mana bu betul anak? Tidak bu, muda. Anak 2 pasang, ya. Jadi tadi agenda ambo tu pertama tadi mau menyambut Buya Ristawadi Batu Keame. Kebetulan di masa Jala Ikhlas tu, tinggal situ di Dusun Tuo. Diadakan peringatan mengenang Galodo 1 tahun. Jadi Galodo tu kalau di tahun sekali patang kejadiannya bu. Malam tadi gitu. Jadi saya ingat saya kemarin khutbah di Masjid Hidayatullah Lembah Anai. Pas sambil khutbah kini besok kejadian. Kemarin jadwal saya lagi di situ. Nanti biar Ristawadi tadi. Kemudian kita melepas jemaah haji tadi ya. Lapeh malapeh. Jadi kalau malapeh itu bu ada ampek yang kadang palonya bu. Yang pertama malapeh orang haji. Yang kedua malapeh orang menuntut ilmu. Yang ketiga malapeh orang berjihad di jalan Allah. Yang keempat malapeh ustaz ceramah. Anak kelima ko yung susah menyabuin bu. Yang keempat kadang kelima ko malapeh suami berjihad di jalan Allah menambah bini cetai. Itu kadang-kadang palu. Itu tidak masuk dalam gaji. Kan dia ngetre di Jawa Ustaz. Dia serelakan suaminya menambah cetai, nyolo jadi saksi lagi. Mungkin nyawa pijak pada hadis. Tapi siko jadi gue lah itu Pak Tabang terompat tabang bu. Sandul tabang. Dulu di Jawa tu jadi saksi pak. Anyo jadi saksi. Pak kecil suaminya. Aku terima nikah engkau dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Kecil saksi sah. Ibu jawab lo sah mati ibu masuk surga pada suami. Lah bu ngaji oleh. Jadi ambo tinggal di Dusun Tuo 5 tahun, Dakek Surokarya. Baik, kajian kita hari ini adalah tauhid relevansi dengan ibadah. Ya, kita mulai. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Kata kalaman Allah pemegang segala kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah cabut kekuasaan daripada siapa yang dikehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan kehinaan kepada siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan. Sesungguhnya Allah menguasai atas segala sesuatu. Itu ayat kalau ada kawan menjadi caleg jadi pemimpin baca ayat. Kalau Allah berkehendak tauhidnya mantap, terlintang patah terbujur lalu. Ada kawan caleg dulu hampir 100 orang dah duduk. Patang 32.000 duduk. Pak Sodik misalnya kan. Nah, jadi di situ harus duduk kita. Kita yang menjadi masalah hari ini adalah tauhid. Ketika kita berjanji dengan Allah 3 bulan lagi, 3 bulan lagi yang bulan yang ketiga ditiupkan roh alastu birabbikum qalu bala syahid.
Di situ terjadi tauhid perjanjian dengan Allah. Berjanji roh di situ. Artinya apa? Tidak bertuhan nanti selain kepada Allah. Engkau setiap yang lahir itu adalah fitrah. Kata-kata fitrah itu apa maksudnya? Baik di negara kafir ataupun di negara Islam, bayi yang lahir itu fitrah. Setiap roh yang ditiupkan itu telah berjanji bertauhid kepada Allah. Tetapi ketika lahir, apakah dia bertauhid kepada Allah? Apakah tauhidnya mantap? Sehingga hari ini kita lihat masjid bukan main bagus-bagusnya. Tapi orang yang salat di sana berapa orang cuma? Ya enggak? Contoh misalnya, kalau tauhidnya bagus, tidak tergantung kepada tempat ibadahnya bagus, tidak tergantung negaranya mayoritas Islam. Kalau bagus, Allah berbuat dengan sekehendaknya, tauhidnya, kedekatannya dengan Allah. Contoh, saya punya abang di Australia, teman lah. Dia dosen di sana, bekerja di sana. Sekarang sudah bercucu dia. Itu di provinsi itu tidak ada masjid, Pak. Untuk pergi sholat Jumat saja dia butuh naik kereta 4-5 jam. Sudah bertahun-tahun beranak dia tinggal di situ. Untuk pergi sholat Jumat saja dia butuh 4 jam perjalanan dengan kereta api. Artinya dia dari sini pergi ke Jambi. Hampir tidak pernah dia terlambat sholat Jumat. Apa yang mengantar dia? Tahu? Tauhid. Yang mengantar hari ini kita ke sini bukan sehat badan, Pak. Bukan tempat. Banyak tempat yang bagus-bagus dari ini. Biasa ber-AC. Masjid, kalau Pak Ibu ke Masjid Baitur Rahmah Padang itu karpet sama di kasur. AC-nya dingin. Kalau bulan puasa itu dia mampu ambil kartu, dapat makan. Beko sahur ambil kartu, dapat makan. Betul mana fasilitas. Tetapi apakah penuh? Tidak. Tauhid dimulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Bagaimana kita memenuhi panggilan Allah dengan panggilan dunia ini tidak seimbang. Saya sekarang di kantor, dulu saya guru. Pagi saya antar anak saya sekolah yang di SD, pulang balik itu habis 4 kilo. Berarti 2 kilo 4. Jarak tempat tinggal saya itu ke kantor itu 11 kilo. Artinya saya perjalanan pagi itu lebih kurang 15 kilo. Di kantor saya itu ada orang yang sampai mungkin 35 kilo. Ada dari Lintau, ada dari 10 Koto. Ya. Itu ada 35 kilo ya saya. Nah, hampir tidak ada pernah terlambat kawan itu, karena kita absen pakai ini. Terlambat 1 menit TTP dipotong 5.000. Kalau terlambat 1 menit sibuk menemui admin. Woi admin, ambo tadi bocor ban kuah, ambo tadi macet, tolong belok step. Kan terlambat 3 menit sibuk. Begitu pentingnya bagi dia untuk urusan dunia. Jarak orang yang berada di kantor itu hampir 90 orang. Tidak ada yang tidak Islam. Jarak musola itu pagar saja, bukan selangkah itu. Tidak ada jaraknya. Pagar musola dengan pagar kan. Ada orang di kantor itu 90 orang. Lalu saya azan kalau saya tidak pergi ceramah keluar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Rasanya azan nambo kalau di Banyak-Banyak Mas Haji Anda ke itu kalau mau mulai dari awal ndak lo terawan azan nambo dari Ustaz. Maaf sama ya. Masih rancak ya seorang murid nilai kan gitu. Hayya 'alal falah.
azan Bu. Bayangkan tadi dari rumah Bu, dengan jarak 35 kilo, tidak pernah dia terlambat untuk memenuhi panggilan dunia. Masuk waktu sholat Bu, paling banyak yang turun itu di atas 10 orang. Bahkan pernah cuma 3. Belum pernah yang sampai 20 orang. Nah, jadi hari ini kenapa kita hidup itu masih selalu kekurangan? Padahal janji Allah itu pasti Allah akan penuhi kebutuhan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang salah? Janji kita dengan Allah itu yang mungkir. Ketika kita berjanji bertauhid dengan Allah, kenyataannya kita bertuhan dengan manusia. Kita takut terlambat ini kan karena uang. Makanya tidak akan pernah kita menikmati indahnya tauhid kalau kita masih sholat tepat, apanya di pas-pas waktu. Masuk waktu sholat, kita akan merasakan nikmat tauhid dengan 2 saja. Sholat di awal waktu, sholat berjamaah. Kenapa saya katakan itu kuncinya? Baca surat An-Nisa 149. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Allazina idza qamu kusala yura'una an-nas la yazkurullaha illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Siapakah mereka? Mereka yang malas salat. Maksudnya di sini, walaupun kita tidak sholat, tapi ketika waktu sholat masuk masih ada rasa malas, munafik. Mukmin yang sejati itu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alun azan, seorangnya lah bergetar tuh, rindu dia dengan suara azan. Maka ada habis kuliah dia kerja di situ dengan gaji yang fantastis sampai 200 juta, setahun dia mundur pindah ke Indonesia. Kenapa kamu pindah? Saya tidak mendengar suara azan tiap hari di sana, hanya karena suara azan dia korbankan. Itu mantapnya tauhidnya Bu. Dia rela dengan gaji di Indonesia yang hanya lebih kurang 20 juta. Kenapa tidak saya dengar suara azan setiap hari? Jadi relevansi tauhid itu dengan ibadah tidak bisa diungkiri. Apakah ilmu agama yang mendalam tinggi itu profesor doktor akan menjamin orang bertauhid? Tidak. Contoh, maaf, saya S1 kuliah, S2 itu di perguruan tinggi Islam itu apa yang tidak ada? Profesor hadis, profesor tafsir, profesor Al-Quran, profesor Tauhid, profesor tentang ilmu agama ada di sana. Tapi belum saya pernah ketemukan begitu terdengar suara azan, ayo kita berhenti kuliah, pun bertemu di saya. Jadi orang yang bertauhid itu tidak jaminan ilmu agamanya tinggi, tidak. Nah, saya katakan, orang pintar ilmu agama akan dijamin takwa? Tidak. Akan menjamin tauhid seseorang itu bagaimana ibadahnya memiliki suatu kuantitas dan kualitas. Kalau kualitas tentu dia tahu makna salat, tapi kuantitas dia tahu kapan waktu salat yang tertentu, yang efektif. Yang pertama salat berjamaah. Maka kata Ustaz Hadi Hidayat, kalau ingin berubah hidupnya, perbaiki sholatnya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat setengah malam. Kenapa tidak setengah malam? Kenapa tidak, Pak? Mari kita hitung. Sholat isya itu 4 rakaat kali 4 108, ya enggak? Jadi kalau orang sholat isya 108 rakaat, kalau dia sholat sendiri, kalau ibu lakukan sholat isya itu seorang ingin mengajar 27 kali lipat,
108 rakaat Bu. Mulai jam 8 tadi, jam 1 baru siap. Tetapi Allah permudah. Siapa yang ingin mendapatkan salatnya setengah malam, salat Isya berjamaah, dan apabila disambut dengan salat subuh berjamaah, seperti salat sepanjang malam. Makanya orang-orang yang istiqomah berjamaah dari Isya sampai subuh terus menerus, mati dia ketika itu, mati dia dalam keadaan sholat. Kalbu kita ini seperti handphone Bapak Ibu. Orang yang sholat sendiri seperti HP, hanya satu sinyal. Makanya kalau mendengar ayat Allah tidak bergetar, kamu telepon Ibu, Assalamualaikum Bu, Sabtu nyangkik sinyal hilang mencari kilo sinyal cie. Tetapi orang yang selalu salat berjamaah, sinyalnya 27 digit. Barang siapa yang salat berjamaah 27 kali lipat, kita hidupkan saat ini lampu 27 cahaya. Jadi di dalam kalbu ini ada 27 cahaya. Kita matikan lampu 27 ini menjadi satu, itulah sinyal orang-orang yang tidak mau berjamaah. Makanya saya punya teman seorang pensiunan polisi, pensiunannya letkol atau AKBP. Ketika dia mulai berbisnis pensiunan, apa kata ketuanya? Apa teorinya bisnis? Teorinya nggak sulit-sulit. Syarat pertama, kamu tidak pernah berhenti sholat berjamaah. Itu saja. Dia lakukan itu. Dia hidupnya kalau bisa sholat di masjid, sholat berjamaah. Bahkan dia ikut acara di Bandung Pak, se-Indonesia. Sampai di Bandung dia iktikaf dulu di masjid 1 malam, baru dia masuk ke hotel. Kemarin saya ceramah beberapa, kalau di Masjid Kuba kemarin asar siang saya ceramah, biasanya malam. Pernah saya habis maghrib, yang punya masjid itu, dia dari Jakarta, dia tidak langsung pulang Ustaz. Iktikaf di masjid itu, baru nyobu. Jadi perjalanan minal masjid ke masjid itu bukan sekedar kata-kata. Jika menjaga kesucian pergi kita satu tempat, harus ke masjid dulu. Dia pulang ke Marabungu, katanya sampai jam 3 pagi. Seharusnya saya bisa pulang langsung Ustaz, tapi tidak, saya cari masjid dulu. Tahajud saya di sana sampai subuh, habis subuh baru saya pulang. Nah kita Bu, sudahkah kita seperti itu? Kadang-kadang nyelapai BKMT tingkat provinsi, salat tak lebih berjamaah dulu. Kanlah abi lah kala anau deksi sikit. Sehingga apa dia katakan, saya kalau tahu nikmatnya salat beribadah, salat berjamaah, bagaimana nikmatnya salat di awal waktu, semenjak dinas saya dulu pensiun jadi polisi katanya. Saya rasakan nikmat hidup itu baru sekarang, setelah saya istiqomah dengan salat berjamaah. Jadi ada cerita nambola 2 kali ke Makkah ya, tapi azan orangnya biasa-biasa, sebaru hati enggak. Selagi kita mengabaikan salat berjamaah, kalbu kita ini, tauhid kita ini tidak akan kuat. Karena di dalam tubuh kita ini ada komponen, ada kebutuhan akal, ada kebutuhan perut, ada kebutuhan kalbu. Kalau otak sudah dikendalikan oleh nafsu, dia akan menjadi kufur. Kalau otak sudah dikendalikan oleh kalbu, di situ dia menjadi orang yang bersyukur. Bedanya satu huruf. Makanya dalam surah Al-Quran, surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki. Bagi orang-orang yang duduk persoalannya Bu, tidak menunggu investasi. Maka Islam itu tidak boleh berhutang sebenarnya. Ya, kamu juga ada hutang gitu. Dia tidak berpikir investasi. Yang dia pikirkan, setiap rezeki sisihkan.
Ada orang kaya 1 miliar tapi dia tidak sisihkan, miskin. Dapat ibu sehari 10.000, apapun yang terjadi sisihkan 2.000. Inilah orang kaya. Menyisihkan setiap penghasilan, bukan menunggu berlebih dulu. Bukan investasi, tapi sisihkan. Dapat 100.000, 10.000 sisihkan. Dapat 1 juta, sekian sisihkan. Itu hidup. Kenapa? Apa yang kita miliki hari ini kita kenepiti 100.000 dibanding melanjut ke pasar, selama-lama goreng ayam inggo kerongkok. Kalau lah sampai kerongkongan Nabi lamanya bu. Kalau lah sampai ke parit lamanya bu. Apalagi lah sampai ke bala. Makanya ada orang yang melarat, tapi dia sedekah juga. Ya buat apa Ustaz? Harta saya segini, terbakar 1 miliar, tinggal 100 juta, dia tak saya wakafkan 2 juta. Kamu kan sudah bangkrut? Enggak, saya tidak bangkrut. Yang membuat saya bangkrut adalah karena saya bangkrut, saya berhenti bersedekah. Di situ baru bangkrut. Makanya kalau tauhid orang Islam ini sudah duduk, jangankan 32 juta Ustaz, 100 juta 1 bulan enteng. Saya menemukan seorang donatur. Saya khutbah di sana, sholat di sana, perdana. Saya tanya, ini imam ini berapa gajinya Pak Haji? Ini imamnya gajinya 6,5 juta katanya. Imam saja bu. Azan sampai 1,5 juta. Loh kok bisa Pak Haji menggaji orang sebesar ini? Itu baru itu secara operasional masjid ini 20 juta pun dari saya. Kenapa digaji dia imam itu 4,5 juta, cuman sekedar azan, imam 6,5 juta. Yang imam dan azan itu kan orang pilihan. Kalau jadi kepala dinas itu nabi jabatan lah tibu kawan, ya dah. Di DPR ada nabi jabatan lah tagak gambar. Tapi kalau jadi imam, jadi azan itu tidak ada orang berapa. Apalagi jadi ustaz. Saya tanya, kenapa Pak Haji bisa? Saya punya usaha, karyawan saya sampai 70 orang. Itu gajinya di atas 4 juta sampai 6,5 juta. Masa saya bisa menggaji orang sampai 70 orang sampai 6 juta? Menggaji imam masjid saya tidak tahu yang bos orangnya. Jadi kalau ada orang hari ini punya ruko di Jakarta sekian, punya anak buah sampai 100, menggaji imam masjid saja tidak sanggup dia sendiri, nonsen itu. Tauhidnya penduduk itu. Sebab kalau dia mati nanti harta itu menjadi sampah bu. Kalau lah pindah ke tangan anak bu, tidak ada lagi nilainya. Kecuali diwakafkan atas nama AI. Tapi sampai di mana wakaf sampai anak? Pulsa 100.000 sehari bayi pak untuk orang gayanya saja 100.000 sekali setahun ya. Tidaklah jadi anak yatim wah. Lebih yatim kita di dalam kubur yang suka mewariskan harta kepada anak, lupa diri tidak berwakaf. Makanya Islam yang berkemajuan itu namanya allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang susah mau memberi, orang kaya. Orang kaya memberi bukan basi donce, tapi memangkas hartanya. Dia pangkas hartanya bu, bukan bersedekah ketek-ketek. Orang yang bersedekah ketek-ketek harta 1 miliar 4 juta menyesal nanti. Kalau kita kaya, orang-orang di Timur Tengah itu kalau dia mau mati separuh hartanya langsung dia pangkas. Kok separuh untuk, misalnya kita punya ruko 5 di Bukit Tinggi, anak itu panggil pengurus masjid, panggil pengurus panti, panggil pengurus surau. Kau anak ambo 3, kadai nan cik kau bagian tu anak ambo cik seorang, nan gua kau cik musaran ke masjid, cik musaran ke surau. Kayu Islam berubah, ya nak. Ya kan itu nenda anak seorang apa warisi haratu sebanyak-banyaknya mati ya wak bu dapet lo menantu nanti keriang marato-rato adalah kubur itu bu. Apakah anak-anak hari ini akan menyelamatkan kita? Wallahu alam. Selamatkan diri kita bu. Sempilik kariang jangan untuk orang, untuk inyo ya sempilik. Yo, awak mudu
Kalau ngami segadang putangan, badan lah buruk, kagak bapaciin pinggang. Bahaya bu, baru umur ini. Ada yang nampai yang 60 le Ustaz kapan siun kagak paciin pinggang. Ada bau ibu. Lah ilah cahaya BPJS tu Ustaz. BPJS itu tak makan BPJS le. Datanglah Ustaz Rabi ku ada ubi rancak babu makan ada rincik pakai. Oh yo santiang ubi Ustaz. Ibu kamu ubi yo. Tapi dia mutasi 2 juta bu. Mahal kecil Ustaz. Mahal kecil ibu bagagi sertifikasi anak cie lo nih. Kok galang ame segadang putangan kecewa. Ambo kok kamanju ame lo balik beb biarlah mati seboje. Akhirnya mati mendadak Ustaz. Nauzubil. Awak mati yudusana sampili ke masjid ceke ibadah kurang ka Makkah alun. Awak mati udah dapat ba istri ya ustazah. Ba kece ustazah ko. Awak jual sekade ko dua dah awak balik tu rancak. Awak jual kade celewak pe umroh ke Makkah. Awak diazab dalam kubur. Ketika hidup dia di dunia serpili ke badan serpili ke di sana diazab di dalam kubur. Laki awak masuk surga ya bini muda bodoh atau ingat nama tu tak bodoh mula lah jamak tu. Jadi bu yang darah itu yang tak duduk Indonesia ini bangga masih bangga ni artinya sembiar lipat singkat lah bangga. Orang yang paham dengan Al-Quran darah dia pangkas hartanya. Tidak ada Rasulullah itu mewariskan harta kepada anak tetapi ilmu hartanya diserahkan semuanya di Masjid Nabawi itu. Adalah pak iti banyak, kadai banyak. Orang duduk di kadai lah makan cacah kambing hampir rata 2 saja. Kira mati mendadak dapet lo istri ko ba suami ya Ustaz dan dia di rumah. Maka alun serpilih ke badan mati diazab dalam kubur dan kecil laki muda ko awak jual kadai ko ke Makkah awak bapak dia tuan cak orang wasanang-sanang ya orang awak diazab dalam kubur. Jadi awak tersantiang nama tibu. Ibu bapak yang saya hormati, jadi semua kembali kepada tauhid. Menghina orang tauhid. Ketika saya mencaci produknya, kita caci orang. Seperti kata-kata tadi, anak siapa engkau? Siapa? Ketika kita mencaci orang, siapa yang menciptakan orang itu? Adalah Allah. Nabi Daud alaihissalam sekali dia menghina orang, sekali bu. Jadi ada orang pendek, kata Nabi Daud, kamu kalau berdiri sama dengan anjing jongkok. Jika benar itu, katakan astagfirullah, saya telah menghina ciptaan Allah. Sekali Nabi Daud melakukan kesalahan 100 tahun dia bertaubat. Kau salah mau duit lah wara banyaknya lidah awak nak menyakiti orang bu. Mentang-mentang awak kayu, bapiti banyak, tak jorok tanah ke jalan tu datang dia orang. Woi mengamuk sekali ikut tanah dan ia bunya menjorok ke jalan tetangga tu orang situ. Uruslah urusan awak. Itu kalangi bu, tak lama tu jatuh habis. Uruslah urusan awak. Astagfirullah. Yo tetangga tak boleh mereka lepak. Kau telonsong seketik jalan padi-padi lo boleh. Atau bakar rumah bunya tak di rumah dia baru tak pak siram. Uruslah urusannya. Ya bu. Tapi itu yang terjadi. Muncul saling mengecek saja. Kalau apa dia? Tasolnya awak di jalan takana itu orang, umailah orang.
Sakyuk tambik barangnya dorang seketik urusan-urusan awak kuambu punya. Ada nak minta kang dah. Astagfirullah. Hati-hati bu. Lidah ini bu. Ya, orang yang diperlihatkan azabnya di atas dunia itu kena penyakit segala macam, dia dalam keadaan zalim, sholat indah, penyakit permanen. Beda dengan orang sakit tapi dia beribadah, itu beda lagi tuh. Dia sakit, diberi kesempatan untuk bertaubat. Punya sakit, sholat indah. Ada 4. Pertama dia lidah. Lidah kalau lacok menyakiti orang, Allah akan perlihatkan azab sebelum dia mati. Yang kedua durhaka kepada suami, suami durhaka kepada istri. Yang ketiga durhaka ke orang dan kampek durhaka kepada ulama. Hati-hati bu. Muaduk warnanya ke buya Pak Ustaz ya. Bangi main pak dah satu. Pai pipi saya ke masjid kalau suruh ambo tu kau orang mandi ke situ. Pengek saja. Terlambat seketik imam masjid alam ucapnya lah nak dulu mengomel-ngomel. Padahal gaji gue garing tu barasa sejuta. Azaninyo, menyapu surawinya, kamatinyo, imaminyo, keciambo. Ado yo nambah rang mereka yo ndak ado lah pemikiran. Enyo tak jadi ada situ. Kan banyak itu dah bu. Amu seorang macam gajian awak hebat ini kok. Piti slim barak le tu sejuta gaji guru ngaji kok. Limuratui imaminyo wajah ngaji inyo ama muncul lagi tu. Ini contoh tauhid. Jadi orang yang bertauhid mantap itu sebelum dia berkata dia nyepicik-picik badannya dulu. Dia tidak takut lidahnya dia disakiti orang, tapi dia sangat takut apabila menyakiti orang. Jadi ibu nabah diteli dulu. Assalamualaikum bertetangga ambolah barakali lidah ambo menyakiti tetangga am. Minta-minta awak kayu. Orang bansai lidah lalu saja. Jangan bu. Kalau Allah itu tidak sulit bagi dia untuk membolak-balikkan. Subhanallah. Ini juga menyangkut tauhid kita kepada Allah. Nah sekarang kita ukur ini. Baik ke pasar awak pebalanjo. Hanya untuk mengajar gulai sehingga kerongkongan bu. Baik ke pasar Sungai Tarap lah naik ojek. Aturan ongkos ojek 5.000 lah dibayar 4.000 lah mengupik dorang ke ojek. Ya tak? Di pasar lah dia ujung ke ujung. Labara perjalanan awak bu. Lampias setengah ha. Nah pas masuk waktu salat tak taluknya melangkah ke masjid. Jadi janji kita kepada Allah itu kita dekat kepada Allah sejengkal sehasbah dia akan mendekat saja. Dekat kita sejengkal dia akan dekat dengan urat leher. Jika kita ingin diangkat derajat oleh Allah, lakukan ibadah-ibadah yang konkret. Salat berjamaah, salat di tengah malam. Kita ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur bu. Orang tua kita dulu, saya punya nenek, dia tinggal di rumah yang tinggi seperti ini pak. Bukan tangga semen, tangga kayu. Mambil uduknya satu sumunya jauh. Basah uduk tu umurnya 90 pak. Isanya sudah salah isanya angkat aja ke depan. Tidak pernah dia berhenti tahajud di sepertiga mah. Baca kui ayat ke semua bu nyelata di dapur. Jam sampai pagi nyelata tahajud. Hawa setiap kamar ada kamar mandi bu. Lain sekali bara awak tahajud bu. Kadang-kadang jago yang sengampek lah kanya catat di melekat ikut tahajud kok. Ibu dah jadi deh. Lalu saya melekat dari dia dah. Dah ia wisi catatan tahajud Korea itu. Artinya kalbu kita ini tidak akan bisa dia kuat kalau tidak kita berikan makanan-makanan kalbu dengan dosis vitamin yang tinggi. Apa dosis vitamin yang tinggi itu tadi? Yang pertama setiap rezeki infakkan, tidak ditunggu berlebih dulu. Yang kedua, lakukan ibadah-ibadah yang memiliki kelipatan pahala yang berlipat
insya Allah kalbu kita itu akan kuat. Tenang, tenang. Demikian saja ceramah kita pada malam ini. Semoga ada hikmahnya bagi kita. Ambo dalam berceramah tadi mungkin tak bawa dulu dengan emosi Pak Robi, tapi kalau mau berang lebih lah pada tulus ndak bagara dari juga bayo kan dulu militer ambo anak bayi dari untung dan tak pancing lambo tadi. Demikian saja, banyak maaf. Diguntian kain kamarawa di undang-undang putih Lamani. Relakan segala jari payah, insya Allah Tuhan akan membalasi. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan baik demi baik, kato demi kato, Allah jamah sebagai ilmu dan menjadi ibrah dalam hidup dan kehidupan kami. Buya, inilah keadaan kami setiap minggunya. Jemaah kami Caniago mengaji ini merupakan hajat dari Bu Haja Yulia beserta keluarga Haji Budianto, beliau di Jakarta. Jadi setiap Ahad itu ada kajian kami paginya. Ahad itu kajian tafsir, tapi berkurang juga itu dapat tambah. Kalau bisa Ayah Bunda sempatkan, ada sekali seminggu, 2 kali dalam sebulan, tak sempat sekali sebulan minta waktunya, karena guru selalu datang dan hadir. Ya, Ayah Bunda rahmati Allah, maka betapa pentingnya kita menjaga lisan, menjaga lidah, apalagi yang kita berikan itu kata-kata anak-anak. Aku pernah juga kan kata-kata ya, sampai kini tak seret kita loh. Bahkan nak pasal isi buang di buang data sapu jadinya dia rusak hati. Takkan natari itu ya bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Itu bahasa bu, bisa dimaafkan tapi tidak bisa terlupakan. Itu loh. Lah bahasa bu idong ya, tidak sapu ya bah kayak gitu rasanya. Ya, jadi itulah bahayanya, apalagi mereka kok memorinya itu sangat menyimpan. Jangan jatuh tak kungkang wak sekali besok kok hilang ya Bu ya. Abu hati-hati, kok ada orang yang berlawanan jangan Abu, sehingga tidak mau maki-maki bo itu abang nak. Kalau si abang tidak merasa ingin kampung awak maju, biar rami kampung awak, tidak losi orang ke kampung awak. Dan itu cerita di masa di mencari sawah itu sedikit yang saya cari. Aduh saya bawaannya, baik kemarin awak pernah itu lain rasanya itu. Tak doa seperti itu. Tetap dalam bahasan pendidikan mendidik mereka. Dan budaya kayak gitu, rupanya buat harinya tuh lain. Oke, usah kecilnya. Tibu di sekolah di kandaannya. Ambo batanyo, apanya kok di bawah. Nyo lalu nanti bakalimun saja nyo. Kok naiknya dicakau ya dapat itu tuh. Jadi, masih ambo apa anak orang tu nak. Tumbuh leceknya, tumbuh leceknya, turun jawabnya, itu luar biasanya anak-anak itu. Maka berhati-hati itu, apapun kesalahan mereka tetap bijaksana. Cara arif bijaksana itu perlu ada dewa. Karena kita semua adalah pemimpin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi memimpin kita sadanya. Dan ada yang tak pemimpin, setidaknya baap memimpin tangan, memimpin mulut, telinga, mata, semuanya yakin kita adalah pemimpin. Tapi sebaik-baik pemimpin ialah arif bijaksana. Kayak gitu ya. Dan saling melukai awak sesama. Tapi buatinya saja itu tidak dong sesapu dan rusak nama dia jadi ya. Seperti itu kan mau mulai membenci, jangan sampai membenci anak-anak kawan. Itu ya. Nasihati mereka sehatnya saja. Kalau yang mungko udah mantu kan batitunya tuh anak-anak dapat lari dia bagara aja nih, dia bagara tak boleh sakit aja anak-anak kalau. Jadi setiap berjalan daun-daun yang marau tuh balopek, itu, hoi, apa tuh? Cari serobi yang tak ada dicarinya bodoh. Tapi ambo dulu menemui beliau zaman namanya anak iya nak kena bapon gini dan mahari saja. Kayak gitu sajanya bahagianya tuh. Kok gitu yang baik yang tertata dengan intelektual seperti itu bahasa awak anak-anak itu tidak terima betul ya.
itu ibu yang buat jadi anak-anak kok mendapati tidak sembarangan bu, banyak penyaringannya. Kau bermuali 3 kali penyaringan ciknya nak. Kalau anak-anak kau beribu-ribu kali penyaringan, aku cari informasi tentang mereka satu persatu, step by step, supaya tepat sasaran sasaran sedekah orang kayaknya yang bahagia bare tepat sasarannya. Kadangnya yatim mamanya kayak rayu, betul tak? Kadangnya yatim belum sanaknya kayu, tidak bisa Abu Sari. Tapi amalan-amalan mereka, cara-cara mereka, Allah datangkan rezeki kita. Kapataku siang bubuya tahun ajaran baru puncak dari keuangan ya tahun ajaran baru kok, baju baru, masuk sekolah baru dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau man tidak sakit pitinya bubuya. Ambo ketuk aja ya Allah, doa-doanya saja murah mendapat besar pitian minta ke sana rapor alai komite ini sadar doa Ustaz ya nak ya, Allah permudah dapat piti kalian. Maka jangan tinggal zikir pagi petang, tak boleh jago sebuahnya sekali jago membawa buaya pun iko mah bunda yang saya coba sebutkan bara Ustaz untuk anak-anak tuh bara biayanya sadonya mudah-mudahan bisa bunda yo, bisa bunda surang yo, lebih kurang sampai 2 juta bunda. Bara dikirimnya buaya, bara dikirim Pak buaya 20 juta gitu. Nah, begitu caranya dari anak. Nah, tidak ada berkaitannya. Bundaku tidak pernah bersebut di ambo, tidak pernah bertatap muka jambo dong. Nyo berangkat cari itu saja yo. Nah, barang kurangnya sak lebih sampai 2 juta pun lebih kurang. Uang perpisahan, uang komite. Yang perpisahan disangka 750 apa iya? Di Kemangu 350 kapan tak jadi ya? Nah. Dan jadi di Kemangu perpisahan anak, nah ya disangka itu bagi beranak 750 ya, uang fotonya, sadonya, bajunya, baju surang, nah seperti itu. Nah kali lah barangnya tuh banyak sado itu, ya. Nah, itu yang dipikirkan oleh yayasan. Nah, pasti ampun yang tidak ada tagak ada saropi, tidak ada tagak ada pengurus-pengurus lain, tapi semua biiznillah, izin Allah dan amalan-amalan mereka. Rasa itu 3 nak biar rezeki yang ditetapkan. Mana uangmu kok, ko suaraku, ko tanganku, itu yang ditetapkan oleh Allah. Rezeki yang kedua, rezeki yang diupayakan. Mana upayakan? Ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke rajo gitu. Yang ketiga, rezeki yang disangkut dengan jalur langit yang ditadahkan, menadah ke langit ya Allah. Aku yang dinyokok. Dan dek kita berusaha nak ya. Kalau ditetapkan itulah jadi yang ngawak kok kesehatan semua itu yang Allah tetapkan. Yang kedua yang diupayakan, tidak bakarajo, tidak mengakih, tidak makan, kan itu bahasa Allah. Yang ketiga rezeki yang ditadahkan, menadah kepada Allah. Aku dilakukan di anak-anak ini. Yakin karena doa-doa mereka, amalan mereka, Allah kirimkan orang-orang membantunya. Tak sekitar dong. Aku bertanya juga. Itu Bunda Yanti namanya, beliau kepala PLN Bukit Tinggi yang bertugas, sehingga ambo dapat kajian waktu itu di PPA tersebut di Mambruk Hotel di Serang Banten. Kami ulang tahun ke-9 PPA waktu itu. Nah itu tidak ada sebut yang ambo dalam lingkungan saja. Ini duduk di dekat kawan ambo, sehingga ambo memberi materi di muka itu Ustaz Robi. Beliau itu punya rumah yatim. Dari cerita Bunda Hanifah dari kawannya, sehingga bakurbaninya satu manga saja jadi kapok. Dan dalam waktu dekat kami lagi berupaya membebaskan lahan tanah yang pernah disebut. Ambo akan terbang ke Jogja dan keliling Sumatera Utara ke Medan. Jadi jago tolong kalau ada anak-anak bermasalah, tolong sampaikan secara hak. Kami selesaikan. Tempoh hari orang ngadu buat ini jaguang lah selesai jaguang. Kita ganti jaguang tu. Kita ganti. Jadi pamatang tu waktu ukirnya sudah meja. Supaya capek ke sekolah, potong jaguang tu basibaan, babuik jalan baru. Itu batijak tetapi tentu ya patah. Dihitung 923 batang kita ganti jaguang tu. Ya.
anak Ustaz kalau tak panggil Ustaz ada bermasalah Ustaz dikti cara makannya, lauknya cik, tempenya cik, tahunya cik, lepas kat itu. Kini kan bebas makan tu sepuasnya saja. Dek layado, talu aja tak terputih-putih, tak putih-putih tak doa. Ya, jadi anak-anak Ustaz bersyukur itu paling penting dalam hidup, paling utama. Biarlah sakitnya asal syukur awak, Allah tambah jadi nikmat lain, Allah luaskan dengan nikmat yang lain. Ya, Ustaz tak penting anak-anak Ustaz tu juara kelas, tak penting masuk Ustaz tadi. Ya, yang penting kalian itu bermanfaat hidupnya tu. Ya, gunanya juara seperti itu. Ya, kalau pulang kampung di masalahnya di masjid, ada Ustaz ingatkan hafalan apa yang paling utama? Solatnya di masjid. Alhamdulillah sejauh itu ada yang membayar masuk tu di siku buya, bukannya yatim dan duafa, tapi ingin seperti anak Ustaz Robi yang dididik itu, pandai mendoa, pandai itu yang kami inginkannya. Ada doa mereka memasak anak ingin pandai mendoa. Kenapa yang dikana orang kayaknya meninggal bosok butuh yang boleh doakan anak-anak. Biarlah membayi yang bosan. Itunya maka jadi umumnya pondok yatim dan duafa sekini bertambah serta umum. Yang umum itu yang membayi. Yang yatim duafa itu yang terperinci dan terfilter itu yang mereka hadir kemari itu tidak sembarang-barang anak saja. Ada cerita waktu itu barampik dia 3 hari di kos-kosan tak makan. Ya, bajapui diinfokan de orang Ustaz ada anak situ terlantar 3 hari tak pulang mandi hapaknya. Baru tiba apa di situ bapak ibu yang dirahmati Allah, kakaknya yang kelas 5 SD magi anaknya dengan rendaman air roiko makan di suonya adik-adiknya. Jatuh aja matu nanti 3 tahun umurnya ditakciknya. Ambo suruh supir ambo si Doni itu cari nasi. Tahu jam berapa? Lah jam 2 malam kami berserobong itu. Sedangkan lingkungan itu lingkungan kayu rayo, sadanya dokter selalu di kota itu. Dan yang ngekos di situ. Begitu ngerinya dunia. Maka kami ambil 2 di antaranya kami terbangkan ke Bogor. Besoknya ambo umroh tuh, terbang ke Bogor. Besok umroh pagi-pagi ke Bogor, sorenya pulang balik. Tipu di sekolah baru berangkat ke Padang. Itu anda kan ditunggu pulang umroh dan jabui jangan deh bang cadilah dulu baca keadaannya. Nasarku itu waktu itu. Jadi baswaro kan lo bacari lo ongkos dulu. Dia Datuk Eri Kurnia ongkos. Dia di Dr. Abdul Semania ongkos. Tabang lo Ustaz. Baiklah kan. 2 perempuan 2 laki-laki kami ambil. Begitulah kami saring. Jadi yang bapak ibu berikan ke anak-anak itu tepat sasaran mereka itu yang betul-betul membutuhkannya. Ya, itu alhamdulillah sejauh ini cukup untuk mereka. Dulu berlebih ada sangkur mulai lebih lo sarobi gue sehingga lah sangkur lo yang keraju itu je lo punya auto lo punya rumah lo seperti itu kan mari pentang muncul salah masih lo salah banyak macamnya. Ya, itulah hidup. Ya. Tapi semua itu ayah bunda siap-siaplah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu. Ya. Dan anak-anak Ustaz yang toksik, yang menjadi racun bagi kawan-kawannya, yang menjadi racun dari lingkungan, jangan sampai mengangkat tangan Ustaz dan Ustazahnya. Yang perbaiki diri segera, akui kesalahan. Seperti itu, ya. Jangan sampai angkat tangan lo kami guru-guru. Kalau kalian tak ada yang bodoh. Tak ada yang tak pandai, tapi mungkin cara kami belum tepat untuk mendidik kalian. Maka hati-hati jangan menjadi racun untuk kawan-kawannya. Yang tukang madu tak boleh, ya. Yang tukang madu tak boleh. Jadi yang tukang madu banyak, tukang tumbuk surang. Itu yang benar banyak. Maka hati-hati. Ustaz ingatkan seperti itu, ya. Kan Ustaz tak serta merta doh. Kadang ambo emosi ko anak ambo orang mengadu, dia borotan je langsung mengawak tadi. Seperti itu. Kadang tak ibu jadi awak. Ingin ada kawan ambo Robi lentan tu anak awak, pai dia lentan tu anak awak nak salah seutuhnya dah. Mulai tu je abang ambo, abang cici. Dia kan guru lentan tu cuba ditanya kayaknya dulu. Kadang ambo mengamuknya di grup. Di samping itu awak lelah.
awak lalela ba mau lobi ba bare kado ba lauk pauknya kado ditambah seperti yo sasa anu awak. Jadi abang cici yo banci mau dituna awak lah panik itu dia kejadian adu-adu saja. Ya tidak dulu dari adik-adik. Itu yang harus adu di awak, lingkungan awak. Kalau tidak ada dukung loh. Seperti itu. Wah, jadi anak-anak awakku panjang loh lebarnya. Maka ambo sekali sebulan evaluasi sama guru-guru, anakku baah tipikalnya, anakku baah modelnya. Di situ kami tingkatkan cara mendidik kalunya. Aduh itu nama keken mana nak? Tuh itu ikro ampe baru ikro ampe, tapi kini semangatnya luar biasa ya, lah mau masuk Al-Quran baru 2 bulan sih boleh. Baca cara mendidik kira tuh ya. 2 bulan bisa Al-Quran. Dari ikro ampe baru kayak gitu. Jadi tapi yang al-mulu al-waqi'ah itulah hafal. Abang hafal al-mulu al-waqi'ah seketek lain. Depannya baca Quran lah. Karena setiap hari itu diulang-ulang ya. Tadi orang tua kunjungan, tentu azan di apa tuh? Azan orangnya. Lembur itu dia kerajuannya azan bersalawat, azan masuk salawat. Itu dia datang gedung tuh gunungnya. Di kamar mandi nak boleh azan sampai nak boleh dong. Ya sampai mandi nak boleh. Kok tenang aja dosa Allah gitu. Tidak boleh ya. Ingatkan itu. Saking semangatnya masuk salawat ya. Maka hati-hati kita tetap kita berbenah. Kami pun tetap berbenah dari pesantren. Sebenarnya pesantren kau nak ada di kampung, di tengah kampung kalau letaknya. Banyak yang sudi-sudi. Kalau di Pai Kumbul itu di pinggir, di kaki lembah Harau tu, betul tak? Ya, jauh-jauh lah. Karena banyak yang rambang kita cari di anak-anak kau. Banyak dan kurang. Tapi kalau kita pandang sisi positifnya, larami masjid kita, larami kampung kita, hidup suasananya. Peta siang waktu itu, kecil Bu El, Robi luar biasa kampung kita kini. Larami biasanya kampung kita di samping kampung mati. Inilah hidup suasananya. Seperti itu. Itu ada awak, ini boleh bertugas. Kan itu awak harusnya. Ya. Ayah bunda rahmati Allah, dari minggu ke minggu mudah-mudahan ada perubahan dan ibrah kita ambil dari kajian-kajian yang selalu kita sajikan, berwarna terus adu saja yang kita bawa. Betul ayah bunda rahmati Allah. Adik ambo tu adonya kepatang lah beliau tu dari kerajonyo, jadi menyanyi kerajonyo ya, nyanyi Minang tu ya. Beliau tu kepatang 207 juta. Kecilnya abang kalau dapat job ambillah jatah adik-adik 30%. 30% dia 1.300.000 dia adik-adik. 1 juta mati 700 itu adik-adik. Sebulan tu jobnya tu ada 8 sampai 7 kali. 7 sampai 8 kali jobnya. Barang itu. Ambo yang mengatur jadwalnya. Kalau barangnya paling rendah 1 juta mati itu. Kalau undangan ke hotel besok gedung nasional itu 3,5 juta panggilannya itu ya. Itu barang itu adik-adiknya banyaknya mengamen adik-adiknya. Mungkin Allah hantar dulu lain menyanyi lain dapat job tapi nak do terbalik cak lalu ya nak do terbalik. Kini diniatkannya dek mencari cara ambo mencarikan upaya untuk anak-anak bukan gitu abang caranya. Biarlah ambil agen untuk adik-adik 30%. Itu nah dulu rasanya doh sehingga lah barang tabungan ambil bang. Ambo manajer, ambo yang mengatur jadwalnya. Barang tabungan abang 196. Di Mandiri ambil ambil loto cie. Maiko ambil ada kontrak 2 album dapetnya. Cie nyanyi 3 harinya. Lawan caranya punya untuk keliling-keliling untuknya. Jadi lah izin ke ayahnya tak izin menyanyi anaknya, haram ceknya. Ayahnya orang salah lo ya, haram ceknya. Ya salah pikir ayahnya. Abu itu haram halal di ayah Dewi. Kan gitu. Jadi saya yang halal Dewi. Itu gambarannya. Alhamdulillah memang barokah ketika berbagi itu memang keberkahannya aduh. Aku yang
ratusan bitinya, tapi beliau kok introvert dan ingin banyak bersuku orang kok tak suku benarnya dong. Nah dulu haninya lah bobok ke psikolog bagai lah bobok ke hari itu ke bobok ke Karisa. Jadi XTC ya nama penyakitnya kini kok. Nah itu loh nadube kendalanya, tapi tak parah benar. Tapi kalau nyu breakout tuh lagi bermasalah, mukanya you tak pede, takut sama orang. Bahkan bisa ganti job awak. Nah, kan orang memanjari, dipanjari kerajaan kok kalau lado jadwalnya dipanjari orang. Nah, panjaran 700.000, dipanjar 1 juta seperti itu. Jadi itulah pandangan-pandangan anak-anak, jangan pernah dibully, korban dibully dulu. Nah, itu. Kalau Ustaz memang ambo mengajarkan ke anak-anak, kalau kalian tidak memulai, silakan balaskan. Tapi kalau coba anak Ustaz memulai dulu, Ustaz yang akan memberikan hukuman. Nah, karena apa? Iko berpengaruh dalam psikologi anak, membersiko dalam bakarajo. Ambo ada modal 20 juta, curang bayar merancang. Ini balah gue ya. Nanti tidak gue ya. Mampir risiko itu nanti kalau tidak ada keberanian dari dini, itu akan kacau psikologi anak ke depannya. Nah, maka ambil resiko. Bukan awak mendidiknya untuk baca tidak, tapi membela dirilah agar tidak dibuli-buli. Di pasar tuh ada enggak melawan anak pasar? Nah, luar biasa macamnya di pasar tuh, SD mulai SD 22 itu. Tapi di anak kodek rubuhnya kece Ustaz awak kalau awak mulai dulu balecnya. Jadi begitu itu di teleponnya langsung. Nah, Ustaz iya kan itu. Nah, itu ada iyo nih Pak. Nah, siap langsung Buya Ustaz Robi besok bawa Ustaz Henry bagian. Nah, 2-3 minggu ke depan kita bawa Ustaz Henry bagian. Itu akhir temanya bersama Yudayo biar lama pembahasannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat sama. Izin dulu Ustaz Robi, saya sampai ke program sedikit ya. Saya kalau program dakwah ini maaf Bu ya, saya ada 4. Yang pertama habis dakwah saya langsung memberikan bantuan ke orang miskin. Kalau tidak saya buat profil di tempat saya berdakwah di YouTube saya ya. Saya tempat ini profilnya. Yang ketiga podcast itu kritikan pendek. Jadi program saya di mana ceramah itu habis ceramah langsung ke lokasi. Jadi misalnya orang Sawalunto nelfon saya, Ustaz nanti ceramah tabligh akbar atau wirid segala macam, tolong carikan orang miskin. Jadi nanti habis ceramah saya langsung ke lokasi, saya berikan bantuan dengan nilai cuma sekitar 400.000, sembako 200, uang 200. Tapi saya buat apanya YouTube-nya. Itu tujuannya adalah untuk memberikan, walaupun yang saya berikan itu bukan uang saya tapi dari donatur juga. Nah, jadi setiap habis ceramah, jadi nama YouTube saya itu Petualangan Dakwah Anak Negeri. Jadi sebagian pasien itu tetap ya. Jadi sekarang saya habis ceramah, mungkin besok saya lakukan, saya buat podcastnya, saya pulang ceramah dari Balerong, diberikan dana, itu saya lakukan sekarang. Ternyata rezekinya luar biasa. Biasanya saya kalau pergi ceramah kemana-mana, kalau luar daerah habis ceramah tidur di hotel. 2 hari misalnya saya pergi ke luar Sumatera Barat, itu 2 hari ceramah, 2 hari tidur di hotel. Sebelum puasa nih Ustaz ya, ini baru saya buat program, berada donaturnya. Habis ceramah berikan bantuan. Ada rumah orang yang parah, anak yatim 5, dia janda. Itu saya publikasikan rumahnya. Itu sudah ada yang ancang-ancang akan membedah rumah itu. Nah, ini Ustaz, saya telepon anak saya dulu di Amerika katanya. Nah, jadi rumah itu bermasalah, dia menumpang 5 anak yatimnya. Kemudian tidak ada kamar deh Bu, pembatiknya cuma kain, sampai masaknya jando. Saya ke sana, saya publikasikan. Ini ibu janda Pak, sudah ada, nanti saya bicarakan. Untuk bedahnya dia cuma tanahnya harus dibelikan katanya. Nah sekarang kalau itu ibu lakukan, ini salah satu. Mau dibelikan tanah atau rumah saja dulu. Nah gini aja Ustaz, saya telepon anak saya dulu di Amerika. Mungkin nanti saya belikan tanahnya, anak saya yang bangun rumahnya. Jadi walaupun yang saya bagikan uang donator, nanti saya, kalau ada ibu yang pingin menyumbang, Ustaz ini saya pingin nama saya di publikasi, saya sebutkan siapa penyumbangnya.
Nanti mana tahu terpancing orang karena uang ibu 400.000 itu kan, begitu. Jadi kita Ustadz ini jangan terkesan hanya tadi mendonasikan itu tadi. Kemarin saya setiap ceramah di Masjid Kuba, saya berikan lagi donasi langsung. Setiap ceramah dari Masjid Agung, Masjid Raya Tinggi, saya donasikan. Ini baru nih, baru saya buat. Kemarin saya tidak mau buat YouTube. Dari YouTube ini juga nanti kalau ada hasilnya, insya Allah ya, itu sebagiannya kita akan berikan untuk itu. Dan ini sedang kita buat hari ini. Ini hidayah dari Allah. Nggak mungkin saya punya ide seperti ini. Dulu saya tidak mau punya YouTube karena saya ngajar. Jadi kadang saya ceramah jam 12 di luar daerah, anak sudah tinggal. Tapi target tercapai. Sekarang saya sudah di kantor, sudah bebas pergi kemana-mana. Artinya apa? Bukan saya mengkhianati daripada tugas, enggak. Tapi ada suatu komitmen, ya. Kalau di kantor itu tidak di kerajaan selesai saya, kan gitu. Tapi untuk berceramah, nah ini prinsip orang yang maju itu begitu. Begitu. Jadi YouTube saya Petualangan Dakwah Anak Negeri. Termasuk ceramah sehari ini, kalau ibu ingin tonton lagi, ketik saja Petualangan Dakwah Anak Negeri. Klik di bawahnya ceramah di situ, begitu. Dengan ibu menonton itu berarti memberikan sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu. Dimohon di-share juga nanti ini Ustaz kepada ibu. Demikian saja. Banyak maaf, mohon maaf sekali lagi, bukan tujuan saya ria memberitahu ibu, enggak. Mungkin cuma menonton saja, orang sudah lebih dari itu dia berkorban untuk itu. Masya Allah. Demikian saja, banyak maaf. Wassalamualaikum. Dan Ustaz Robi ini jangan pernah berhenti berjuang, Ustaz. Kita manusia biasa. Betul. Nabi saja menyampaikan kebaikan ditantang oleh Ustaz Andriadi ini siapa orangnya baru, kan begitu. Ustaz Robi ini siapa loh dibandingkan dengan Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, Nabi saja ditantang, apalagi kita. Ini prinsip. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz? Sedekah subuh anak-anak Ustaz kita berikan untuk perjuangan dakwah Ustaz Henry ya. Nanti kita transfer saja untuk 2 paket Ustaz ya. 400 paket Ustaz. Nah, anak-anaknya ada sedekah subuh Ustaz. Nah, kami menerima loh Ustaz, tapi kekuatan sedekah kau tentu ada dulu untuk mereka ya Ustaz. Nah, kami siapkan. Nah, ya. Ya bunda rahmati Allah, kalau sedekah subuh itu kalau kita cari riwayatnya, sangat luar biasa ya. Ya tidak perlu banyak, tapi rutin lah 500 perak, 500 rupiah. Nah, kumpulkanlah atas nama sedekah subuh. Ketika anak mada berdoa sebelum masuk sedekah, ya Allah untuk kebaikan anak Abu, berikan kemuliaan kepada mereka. Ya Allah jaga mereka, jaga hatinya, pikirannya, tingkah lakunya di luar pengawasanku ya Allah. Nah, itu doa yang paling terbaik dari orang tua untuk anaknya ya. Terima kasih ayah bunda atas perhatiannya. Tetap kita semangat dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan Allah datangkan selalu rahmat Allah untuk kita. Kajian demi kajian dapat menjadi ibrah dan menjadi perilaku yang baik di tengah masyarakat bagi kita semua. Berbanyak maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.